Karena kalau udah udah ditunda, pasti dia akan lebih lama gitu ya. Saya dari kemarin tuh nunggu ini kenapa belum ada revisian balik, udah 2 minggu padahal saya kasih revisian gitu. Baru kemudian kemarin tiba-tiba datang semua gitu ya. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai ini aja, siapa yang mau memulai dulu kurang paham misalnya. Atau ada yang mau ditanyakan, siapa dulu, silahkan. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Neng mau coba pertama apa yang mesti ditanyakan terkait proposal Mbak Neng. Karena kan sudah direvisi pertama dan yang kedua. Silakan Mbak Neng. Sebentar, yang Mbak Neng itu sebenarnya karena saya masih belum baca ya. Saya belum baca skripsinya, jadi mungkin yang kemarin udah dapat revisian aja. Oh, berarti Rizky aja dulu, Riz. Kalau nggak Bu Dina. Oke. Bu Dina mau mulai? Kalau saya sih mau tanya, ya, silakan. ini, Bu. Gimana? Ya, mengenai apa sih? Jadi kan memang saya kan nyari di browsing gitu, Bu. Nah, itu memang harus kita ubah sendiri dengan kata-kata kita atau ngeplok di yang kita browse dari browsingan gitu, Bu. Nah, ini dia. Saya kurang tahu apakah di Setiami itu sebenarnya pernah mendapatkan mata kuliah tentang karya tulis ilmiah atau tidak gitu sebelumnya ya. Tapi skripsi itu masuk dalam KTI gitu. Skripsi, kemudian artikel jurnal itu masuk dalam karya tulis ilmiah gitu. Yang mana ketika kita bicara tentang karya tulis ilmiah, berarti bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang baku, kemudian struktur kalimatnya itu juga harus tepat gitu ya. Jadi ada aturannya gitu. Nah, makanya kemarin saya sempat kasih masukan ke Mbak Dina gitu, Mbak Dina Novi, bahwa kemarin itu kayaknya copy paste dari artikel gitu ya, copy paste dari artikel di website kayak gitu. Yang mana bahasa artikel dalam majalah atau website itu pasti akan berbeda dengan bahasa-bahasa dalam karya tulis ilmiah gitu. Kalau misalnya coba baca-baca deh skripsi orang gitu ya, pasti bahasanya tuh kaku, baku gitu ya, formal sekali. Nah, kalau kemarin itu kan bahasa skripsi yang dipakai dalam latar belakang Mbak Dina itu kayak mengajak orang lain untuk berdiskusi. Nah, itu bedakan bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu adalah bahasa yang baku. Bahasa lisan itu memang lebih mengajak orang gitu ya untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Jadi kemarin tuh banyak banget itu saya baca. Jadi apakah Pak Jokowi akan membuat kebijakan baru? Tanda tanya. Apakah ini akan begini misalnya kayak gitu. Jadi kayak kurang baku gitu bahasanya. Tidak apa-apa copy paste, tapi pastikan bahwa sudah diparafras. Parafras itu artinya sudah diubah dalam bahasa yang lebih formal gitu ya, meskipun itu bahasa sendiri, nggak masalah. Sumber dan rujukan tetap harus ditulis. Seperti itu. Kalau saya ubah sedikit-sedikit itu nggak masalah ya, Bu ya? Nggak masalah, nggak apa-apa. Justru itu bagus. Parafras itu bagus. Copy paste mentah-mentah itulah yang salah. Meskipun itu kita mengcopy paste tulisan yang mana nanti rujukannya akan kita tulis. Kayak gitu. Itu tetap harus diparafras. Karena kalau tidak diparafras pasti akan masuk dalam plagiarisme. Yang ketika masuk dalam plagiarisme, ya nggak valid dong karya tulisnya kan, berarti ini contekan semua isinya gitu kan. Oh iya. Jadi tetap harus diparafras gitu. Kecuali, nah ini, kecuali kata-kata yang tidak bisa diparafras, kecuali satu, teori. Jadi kalau misalnya saya browsing yang kata Pak Jokowi itu nggak usah saya masukin di skripsi, nggak masalah itu ya? Nggak masalah, karena sebenarnya jadi kan, saya aja. Iya, karena kan sebenarnya apakah itu relevan atau tidak gitu kan sebenarnya. Jadi kemarin itu juga latar belakang Mbak Dina itu sebenarnya udah awalnya umum gitu ya. Kemudian sudah mulai khusus masuk ke topik penelitian, tetapi kemudian umum lagi gitu, besar lagi kayak gitu. Nah ini ya diupayakan teman-teman, bentar saya matikan dulu WhatsApp biar nggak berisik. Ya, diupayakan teman-teman bahwa dalam latar belakang
itu kita berangkat dari hal yang umum, yang besar kayak gitu. Kita bicara tentang hal yang besar kayak gitu. Kemudian sedikit demi sedikit kita mulai bawa ke hal yang khusus, dan lebih khususnya lagi kita bawa dalam topik kita gitu ya, dalam lokus kita, fokus penelitian. Kita baru kemudian ke rumusan masalah. Kayak gitu. Jadi jangan kalau udah khusus jangan balik lagi ke hal-hal yang umum lagi. Jadi sayang gitu kan. Panjang. Kemarin itu saya kaget, perasaan yang pertama latar belakang Mbak Dina itu nggak kayak gitu. Iya. Awalnya tuh umum ke khusus kayak gitu. Cuman saya minta ditambahin beberapa data untuk memperkuat gitu kan. Nah, tapi kenapa kemarin yang dikembalikan ke saya itu udah umum, khusus kemudian ke umum lagi, jadi makin hilang ininya, relevansinya gitu. Nggak apa-apa ditambahkan aja, tapi mungkin di atas. Di atas. Sebelum khusus ke konteks ini. Gitu. Nah, itu ditambahin paragraf lagi tuh dari yang umum atau yang khusus, Bu? Yang Ditambahin Ibu bilang paragraf. ditambahkan paragraf yang mengenai masalah yang dihadapi oleh UMKM, terus pemecahannya, terus apakah ini penting untuk penyerapan tenaga kerja, itu umum ya? Itu umum. Itu bicara Nanti umum. dari situ baru saya mengerucut nih permasalahan nanti implementasi jadi digitalisasi. cerita tentang umumnya dulu, UMKM secara umum, kemudian bagaimana peran UMKM gitu ya dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian dan lain-lain sebagainya, itu adalah hal yang umum gitu, hal yang besar gitu kan. Kemudian mulai mengerucut bahwa pelayanan terhadap UMKM misalnya harus diperbaiki dengan pemberian layanan publik yang baik. Salah satu layanan yang diberikan misalnya adalah dalam hal perizinan, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan mulai khusus kan gitu. Salah satu layanannya misalnya adalah memberikan layanan perizinan yang mudah. Nah, salah satu pemberian layanan perizinan yang mudah elayanan dengan digitalisasi layanannya, misalnya kayak gitu. Nah, baru setelah sudah mengerucut kepada perizinan layanan layanan perizinan UMKM, baru kemudian bicara tentang lokasinya. Kemarin itu di mana? Jagakarsa ya, kalau nggak salah ya? Ya, Jagakarsa. Nah, kemudian bicara bicara tentang kota Jakarta Selatan atau DKI Jakarta dulu. DKI Jakarta itu punya UMKM sekian banyak misalnya kayak gitu. Kemudian ada data perbandingannya. Misalnya Jakarta Utara berapa, Timur berapa, Selatan berapa gitu ya. Nah, kemudian mengerucut ke selatan. Diambil selatan, di selatan ada sekian banyak. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya kalau untuk kajian literaturnya? Kajian literatur atau penelitian terdahulu kan? Iya. Nah, karena beda-beda sistematika penulisan skripsi masing-masing kampus itu berbeda-beda. Kalau di saya itu kajian literatur itu namanya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu usahakan pakai yang jangan lebih dari 5 tahun. Usahakan kayak gitu. Dan akan lebih bagus jika kalian bisa mix gitu ya, mencampurkan antara kajian literatur atau penelitian terdahulu yang deskripsi juga di artikel. Misalnya komposisinya ada 3. Kalau dari Setiami mintanya 3 ya? Setiami 3 ya. Setiami 3. Nah, misalnya nih, yang 2 itu skripsi dengan judul yang sama, yang 1 adalah artikel dengan topik yang sama. Misalnya kayak gitu, itu akan lebih bagus. Kayak gitu. Nah, itu. Nah, dan bagusnya dibuat tabel. Nanti mungkin saya akan kasih contoh ya. Tabel tentang tinjauan literatur. Beberapa contoh. Gitu. Untuk konsep penelitiannya itu kan kemarin ada konsep dari pelayanan publik, kebijakan, implementasi kebijakan. Nah, diimplementasikan kemarin masih ada yang kurang tuh, Ibu koreksi ya. Nah, itu saya ambil dari artikel yang di browsing, nanti saya tambahin apa yang mengacu kemarin tadi. Saya masih kurang kemarin ya Ibu bilang. Kajian kerangka pemikiran. Banget gitu. Jadi kemarin itu kerangka teori punya Mbak Dina itu sangat terbatas, sedikit sekali kayak gitu. Bagusnya saran saya adalah mencari skripsi dengan topik-topik implementasi kebijakan. Kemudian langsung lihat kerangka teorinya yang pada bab 2 mereka. Nanti dari sana pasti Mbak Dina bisa pelajari, oh ternyata untuk konsep implementasi kebijakan itu sedemikian kompleks
kompleks ya, misalnya kayak gitu. Nah, nanti dari sana pasti akan dapat tuh indikator-indikator. Saya tidak seharusnya ketika bicara tentang bab 2 atau kerangka teori, mahasiswa itu harus mengacu langsung kepada buku atau artikel-artikel kayak gitu. Tapi mungkin itu akan sedikit sulit gitu ya bagi Mbak Dina atau teman-teman misalnya kayak gitu, karena ada pekerjaan dan lain sebagainya. Saya biasanya untuk kelas, biasanya saya akan menekankan hal yang cukup strict untuk anak-anak reguler dan anak-anak di kampus yang lain kayak gitu. Jadi bisa cari dari situ. Bisa cari dari skripsi-skripsi yang berjudul tentang implementasi kebijakan. Nanti pasti akan dapat enlightenment tuh. Iya sih, saya udah baca-baca, Bu. Nanti akan saya masukin lagi di skripsinya. Implementasi kebijakan itu ada banyak teori. Ada milik Van Meter van Horn. Van Meter van Horn itu ada beberapa indikator. Nah, indikator itu nanti yang akan diteliti. Itu adalah yang menjadi acuan untuk meneliti topik punya Mbak Dina. Ada juga punya George Edward III itu juga punya teori tentang implementasi kebijakan. Bisa pilih salah satu. Mana yang sekiranya menurut Mbak Dina, indikatornya itu tidak menyulitkan ketika melakukan wawancara penelitian nanti. Apakah milik George Edward atau milik Van Meter van Horn. Ya, saya udah baca sih, Bu. Dipilih aja indikator yang sekiranya memudahkan gitu. Memudahkan ya. Siap, Bu, siap. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ya, siap. Yuk. Ya udah selesai, Bu, saya udah ngerti. Paham, Silakan yang lain. silakan. Yuk, silakan. Siapa lagi? Pak Rizky, silakan. Soundnya belum hidup. Masih di mute. Iya. Assalamualaikum Bu Kia. Ya, silakan. Ya, menindaklanjuti revisi yang Ibu kirimkan lewat Gmail yang Ibu menanyakan apa yang harus dikembangkan organisasinya atau pelayanannya. Di sini intinya saya membuat penelitian tentang bagaimana si aparatur itu meningkatkan kompetensi, Bu. Jadi Sebentar, punya Mas Rizky itu Ya. kemarin judulnya sebentar. Analisis pengembangan organisasi. Saya sambil buka email ya. Ya, oke, baik, Bu. Saya juga nih sambil buka. Kalau pakai Zoom bisa dimasukkan Boleh, nggak boleh. itu? Apa namanya? Ya, saya share ya, Bu ya. Nah, bagus kayak gitu aja ya. Saya share ya, Bu. Iya. Oke, baik. Bentar, Bu. Nah. Oke, bentar, Bu. Nah, jadi judulnya dulu. Oke, baik, sebentar, Bu. Atas tadi, ya, analisis pengembangan kapasitas organisasi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Puskesmas. Analisis pengembangan kapasitas organisasi sebagai upaya peningkatan kualitas SDM. Oke. Berarti ini yang harus difokuskan adalah pengembangan kapasitas organisasinya. Oh, bukan sumber dayanya, Bu. Bukan. Pengembangan kapasitas organisasinya. Ya, ketika bicara tentang pengembangan kapasitas organisasi, maka sumber daya manusia juga pasti akan masuk dalam yang akan dibahas. Kan ketika kita bicara tentang pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas, pengembangan kapasitas itu teorinya itu punya, ada beberapa teori pengembangan kapasitas, sebentar. Capacity building itu salah satu teorinya milik, saya lupa namanya. Tapi ada banyak hal gitu ketika bicara tentang pengembangan kapasitas, maka itu kita tidak hanya melihat
strategi pengembangan kapasitas dari sisi internal organisasi, tetapi juga dari sisi eksternal, yang mana SDM di situ pasti akan masuk kayak gitu. Sebentar, saya kurang suka kalau lupa gitu. Ya. Saya harus dapat nih namanya. Capacity building. Namanya itu kalau Mas Rizky pakai punya siapa teorinya? Sementara ini saya teorinya di sini Bab 2-nya dong. bab 2 ya, bentar Mbak. Sebentar Bu. Masa lupa teorinya pakai punya siapa? Nah, di bab 2 ini saya lebih ke ininya Bu Kia, lebih ke pendidikan dan pelatihannya. Jadi teorinya ya saya pakainya adalah lebih Nah, ini apa nih? Pengertian apa nih? ini Pengembangan kan? pengertian pengembangan Pengertian sumber daya manusia. Pengertian pengembangan. Oh, langsung ke pengembangan SDM ya? Karena emang saya maksud saya itu untuk mengembangkan sumber daya manusia ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat gitu Bu. Tapi ketika bicara pengembangan kapasitas, itu tidak hanya SDM. Jadi ketika kita bicara tentang mengembangkan kapasitas sebuah organisasi, kita tidak hanya memperbaiki SDM-nya gitu, tapi banyak hal yang diperbaiki sebenarnya. Jadi mungkin nanti di kajian pustaka, bab yang pertama itu adalah pengertian konsep pengembangan kapasitas. Bentar Bu. Pengembangan kapasitas. Ya. Konsep pengembangan ya. Konsep. Iya. Konsep pengembangan kapasitas. Tapi yang ini tetap nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, tapi tambahkan konsep pengembangan kapasitas organisasi. Oke, Nah, di siap. situ macamnya ada banyak. Di sana ada banyak macam, apa saja indikator-indikator pengembangan kapasitas organisasi itu ada banyak. Nanti mungkin Mas Rizky bisa menspesifikkan gitu. Siap. Menspesifikkan dalam riset ini, dalam penelitian ini, maka peneliti itu akan lebih fokus untuk membahas tentang pengembangan sumber daya manusianya, misalnya kayak gitu. Gitu. Tapi baik, harus Bu. ada jelasnya. Nah itu tadi. Nah ini ya, ini adalah berpikir ilmiah. Kayak gitu. Jadi ketika kita sedang membuat karya tulis ilmiah, kita tidak bisa asal langsung loncat, saya mau ngambil tentang pengembangan SDM, nggak bisa gitu. Teori pengembangan SDM tuh induknya siapa, kayak gitu. Gitu ya. Karena itu adalah satu kesatuan. Teori itu satu kesatuan yang tidak bisa kita lepas. Sebentar, saya lupa kapasitas. Jadi artinya organisasi dulu ya Bu, kapasitas organisasi kita tampilkan dulu, baru kita mengerucut ke pengembangan sumber daya manusianya gitu Bu. Jadi pertama adalah teori tentang pengembangan kapasitas, organisasi, baru kemudian ke pengembangan SDM. Sebentar, siap. Saya sambil baca nih. Punya siapa nih? Punya Milen. Grindel. Grindel apa tulisannya seperti biasa Bu? Grindel, Grindle. Grindel. Oke. Grindel itu punya teori capacity building. Oke ya. Grindel itu punya teori capacity building yang bisa dipakai sebagai dasar untuk pengembangan sumber daya manusianya. Oke, siap Bu. Saya dulu itu pernah bikin riset tentang capacity building. Saya pakai punya Grindel. GRINDLE ya. Siap. GRINDLE Grindel ya Bu. Grindel. Nah, jadi nanti saya kayaknya harus share ininya deh. Teori Grindelnya supaya bisa
Jelas. Prof. Irfan. Prof. Irfan. Pernah. Ini dia. Oke, saya share ya. Oke, baik Saya Bu. share di WhatsApp mungkin ya. Di WhatsApp aja Bu, ya baik. Ini adalah riset saya tentang pengembangan kapasitas organisasi apa namanya? Pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Belum di-share Saya ya Bu? kirim belum. Saya Oh, iya. kirim ininya aja mungkin ya. Apa namanya? Linknya aja, link. Enggak, bukan link. Apa? Saya kirimkan apa Sip. namanya? Dokumennya ya. Jadi nanti Oh, kalau baik. misalnya jadi bisa di reference gitu, ditaruh di daftar pustaka. Karena kan harus Oh iya, jelas. iya boleh siap Bu, iya. Saya forward ke grup. Apa grup kita bimbingan ya? Bimbingan Bu. Bimbingan skripsi. Oke. Udah masuk belum? Sudah Bu, sudah siap. Nah, untuk konsepnya, teorinya sendiri, nanti boleh kalau misalnya mau ambil dari sana, tapi tetap harus apa namanya dikutip dengan kutipan ya. Oh, dengan kutipan ya Bu. Supaya nggak plagiat, nanti disangka plagiat. Bimbingan. Skripsi. Nah, ini dia. Oke. Itu gambarnya udah saya share. Masuk Siap. kan? Siap. Masuk Bu. Nah, di sini Mary Lee Grindle itu punya beberapa dimensi untuk kapasitas. Ketika kita meneliti tentang organisasi kayak gitu, itu yang diteliti segitu banyak. Coba lihat, ya kan? Bu. Segini banyak. Makanya nggak bisa langsung menentukan bahwa SDM, ketika SDM dinaikkan, itu kapasitas langsung meningkat. Belum tentu. Ada banyak faktor lain. Kayak gitu ya. Itu kan ada action environment itu sendiri, ada economic factor, political, social factor gitu kan. Dari public sector institutional konteksnya juga banyak. Nah, nanti Mas Rizky tetap pakai teori umumnya ini, gitu ya. Tapi nanti diperjelas di akhir konsep pengembangan kapasitas organisasi, fokuskan. Misalnya di sini Mas Rizky mau ambil yang SDM kan? Nah, betul Bu. Kalau misalnya dilihat di dalam lingkaran itu, ada public sector, ya kan? Ada task network, kemudian ada organization, dan kemudian yang terakhir ada human resource. Iya kan? Tuh, bentar, Bu. Saya share di WhatsApp. Iya. Itu di bagian lingkarannya, Bu? Di dalam lingkaran itu kan ada public sector institutional context, kemudian ada task network, kemudian ada organization, dan kemudian yang terakhir ada human resource. Bentar. Nggak ada ya. Di dalam kotak. Di dalam kotak ya. Terlihat nggak di WhatsApp gambar yang saya share? Oh iya, Bu. Ya, siap. Human resource. Iya, kan? human resource. Human resource itu menjadi salah satu faktor. Nah, jadi nanti dalam tinjauan pustaka, dalam kerangka teorinya yang pertama adalah kapasitas pengembangan kapasitas organisasi pakai teorinya Grindle itu bisa diambil dari riset saya tadi, artikel jurnal saya, kemudian difokuskan. Nah, dalam penelitian ini, Mas Rizky men-state gitu, dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada indikator human resources di situ yang kotak itu ya. Yang kotak itu, betul. Nah, yang mana indikator dalam human resource tadi itu kan ada training, Yeah. ada recruitment, ada utilization, ada retention. Jadi 4 hal itu yang harus diteliti.
Oke, baik Bu, siap. Berarti nanti wawancaranya yang nggak jauh-jauh dari situ. Pasti Mas Rizky harus menanyakan tentang trainingnya, menanyakan tentang proses rekrutmen, utilization-nya, retensinya seperti apa, kayak gitu. Jadi artinya setelah saya membuat teori Grindel ini, di bawahnya saya tampilkan grafik ini juga ya Bu. Step ini, ya jelas. baru nanti kita fokuskan di human resource ya Bu ya, dengan training dan konsep besar, cerita besar dulu, pengembangan kapasitas organisasinya Grindel, termasuk gambar yang besar ini, dijelaskan masing-masing kayak gitu, baru kemudian di paragraf terakhir dari subbab itu ceritakan bahwa penelitian ini akan fokus pada human resources. Yang mana akan meneliti tentang training, rekrutmen, utilization, dan retention. Baru kemudian masuk ke subbab kedua. Subbab kedua adalah konsep pengembangan human resources. Nah, gitu. Jadi apa? Setiap paragraf yang dibuat itu nggak ujuk-ujuk, gitu. Jadi ada benang merah gitu antara paragraf yang di atas dengan paragraf yang setelahnya. Nah kayak gitu ya, mengalir gitu loh. Jadi nggak bisa tiba-tiba, ini apa nih tiba-tiba langsung pengembangan sumber daya manusia dari mana kayak gitu kan. Siap, Bu. Baru setelah itu teori yang tadi setelah itu baru yang pengembangan ini Bu ya. Baru yang pengembangan sumber daya manusia ya Bu. Sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini sendiri 4 indikator tadi dimasukkan ya. Training, rekrutmen, kemudian utilization, kemudian retention, itu dimasukkan tuh konsepnya. Apa sih yang dimaksud dengan training gitu kan? Karena dalam pengembangan sumber daya manusia itu training itu apa? Gitu. Kemudian utilisasi, yang dimaksud dengan utilisasi itu gimana sih? Yang dimaksud dengan retensi itu gimana sih? Banyak itu, di browsing banyak banget, googling bisa, banyak. Siap Bu. Gitu. Nah, nanti kalau udah di breakdown, pengembangan sumber daya manusia sudah di breakdown, jelas kayak gitu ya, udah ada pengertiannya sendiri-sendiri, konsep rekrutmen apa, konsep pelatihan itu apa, udah jelas, baru kemudian bisa memikirkan tentang kerangka konseptualnya, model konseptual tadi. Nah, jadi nanti model konseptual Mas Rizky itu ada kotak berisi tentang human resources. Satu, yang pertama adalah training. Nah, apa itu training kayak gitu? Dalam training itu indikatornya apa aja sih misalnya? Nah, itu nanti dari konsep-konsep yang Mas Rizky akan dapatkan. Misalnya training, misalnya kita bicara tentang training itu tidak hanya berbicara tentang hard skill, tapi juga soft skill. Misalnya. Soft skill ya. Gitu. Siap Bu, siap. Nah gitu ya, jadi misalnya poin dalam training itu ada hard skill dan soft skill, ya oke. Berarti itu akan menjadi indikator yang akan turun menjadi pedoman wawancara Mas Rizky nantinya. Jadi ketika di lapangan nanti Mas Rizky nanyanya bukan hanya Bapak apakah pernah ikut pelatihan? Enggak, tanyanya adalah pelatihan hard skill apa yang sudah diikuti, pelatihan soft skill apa yang sudah pernah diikuti, kayak gitu. Jadi semua berdasarkan indikator yang datang dari teori tadi. Siap, Bu. Oh, kalau Zoom ada batas waktunya ya? Tapi saya sampai jam 2 kok, dia 40 menit, tapi bisa saya udah tambahin kok. Oh, soalnya ini ada apa namanya? Tinggal 3 menit. 3 menit gitu. Oh, ini recording kali ya? Recordingnya yang 3 menit ya maksudnya? Ya, ini saya record. Oh ya oke. Saya pikir dari Zoom-nya saya takut tiba-tiba mati gitu. Oke. Oke, baik. Kira udah dapat gambaran ya? Ya, gambaran nanti saya coba aplikasikan, nanti Ibu coba koreksi lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, Bang Margo. Halo. Sebentar. Oh, yang itu yang data 2014 jangan lupa dihapus ya. Oh iya, siap. Jadi yang di ini kan ruang lingkup penelitian ini Ibu yang ini kan ada sesuai dengan rekom teknis nomor oleh sekian-sekian ini Bu ya. Jadi saya harus fokus satu bangunan apa kan saya seluruh Jakarta Timur itu loh Bu. Soalnya itu kan ratusan bangunan itu nomor rekomnya beda-beda.
Itu pun nggak urut. Jadi antar kecamatan tuh jadi nggak urut itu, Bu. Sebentar, rekomendasi teknis ini surat ya? Surat, iya surat. Surat ya? Nah, jadi itu intinya dari Citata itu yang apa bagian pengawasan itu dari tingkat kecamatan itu yang pengawas kan dia laporan ke Sudinnya. Nah, setelah di Sudin baru direkomendasikan ke Satpol kayak gitu. Jadi kita cuma ngelaksanain ini tuh sesuai rekomendasi, udah ada semuanya datanya yang dibongkar bagian ini kayak gitu udah dijelas semua, ada gambarnya yang melanggar misalkan garis sempadan bangunannya sekian meter kayak gitu aja. Oh, ini apa namanya berarti masing-masing apa namanya bangunan yang dibongkar paksa itu udah punya rekomendasi teknis Iya, masing-masing ya? iya masing-masing beda-beda sendiri-sendiri, Bu. Oh ya, karena saya nggak ngerti maksud rekomendasi teknis itu Iya. seperti itu, jadi Iya. saya pikir rekomendasi teknis itu adalah satu kebijakan yang itu dipakai untuk semua kayak gitu. Makanya Oh, saya bilang bukan. oke, kalau memang seperti itu berarti ya apa namanya nggak perlu pakai nomor gitu ya? Nggak usah ya. Nggak perlu dikasih nomor, cuman